Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan melanjutkan panduan pengisian e-rapor SMK bagi Bapak Ibu Guru. Setelah Bapak Ibu Guru berhasil login, selanjutnya silakan untuk cek mata pelajaran yang diampu di tampilan menu beranda. Nah, di sini akan muncul mata pelajaran yang Bapak Ibu Guru ampu. Perhatikan apakah sudah muncul semua mapelnya atau belum. Jika belum, silakan untuk menghubungi admin atau operator sekolah. Jika sudah, kita langsung menuju ke menu referensi. Kemudian di sini ada pilihan rombongan belajar, peserta didik. Nah, dua menu ini bisa di skip ya, artinya ini untuk database gitu. Nah, kita menuju ke kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini bagi Bapak Ibu Guru yang sekolahnya masih menggunakan kurikulum 2013. Jadi silakan untuk pun melihat data kompetensi dasar. Selanjutnya, jika sudah, nah di sini akan muncul data kompetensi dasar. Tentunya yang muncul di sini adalah sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu Guru ampu saja. Jadi tidak muncul semuanya begitu. Ini misalnya yang masih menggunakan kurikulum 2013 adalah kelas 12. Perwajahan. Maka kalau di filter rombelnya juga akan muncul hanya kelas yang diampu saja. Nah, di sini akan muncul ya, semua data KD untuk mata pelajaran perwajahan. Nah, di sini ada kelasnya juga 11 12. Kita munculkan semuanya 100. Kemudian kita kodenya ini kita urutkan. Ada yang kelas 11, 12, 11, 12 begitu. Tentunya ini harus disinkronkan dengan KD yang Bapak Ibu Guru sampaikan kepada peserta didik. Oke. Nah, misalnya di sini ada 3.1, memahami campuran warna subtraktif. Nah, jika memang KD ini diajarkan, berarti di sini statusnya aktif. Nah, bagaimana kemudian untuk menonaktifkannya? Di sini ada tombol aksi. Nah, tombol aksi di sini ada beberapa pilihan. Ada ubah ringkasan. Ini untuk mengubah atau meringkas ya. Apabila deskripsi kompetensi dasarnya terlalu panjang misalnya, karena ini nanti akan berkaitan dengan e-rapornya atau cetak raportnya. Hapus apabila memang data ini tidak dibutuhkan, artinya ada kesalahan bisa kita hapus. Kemudian, namun hati-hati ketika menghapus, karena data yang tertera atau yang ada di database e-rapor ini adalah aksesnya untuk semua guru. Jadi kalau misalnya dari satu mata pelajaran itu diampu oleh 2 orang guru, kemudian yang satu KD-nya atau beberapa KD-nya tidak Bapak Ibu Guru ajarkan, itu diajarkan oleh guru yang lain, jangan dihapus. Karena kalau dihapus, nanti tidak akan muncul di KD atau tampilan data KD di guru yang lain. Jadi hati-hati untuk menghapus. Lebih baik kita nonaktifkan. Nonaktifkan pun untuk KD yang memang diajarkan misalnya di semester genap, semester yang akan datang misalnya. Berarti kita nonaktifkan dulu supaya tidak muncul nanti di kolom penilaian di semester ganjil ini. Jadi yang diaktifkan hanya KD yang memang diajarkan pada semester yang aktif ganjil begitu.
Oke. Nah, nanti di semester genap juga demikian. Jadi yang ganjil, yang KD yang sudah diberikan itu dinonaktifkan, kemudian yang akan diajarkan itu diaktifkan. Kemudian selanjutnya, apabila memang data KD-nya tidak muncul atau tidak ada setelah dicek, setelah dicari, di sini ada kolom pencarian ya. Nah, Bapak Ibu guru juga bisa menambahkan data. Ya. Di sini ada tombol tambah data. Kemudian bisa dipilih tingkat kelasnya. Kemudian rombongan belajar yang muncul sesuai dengan rombongan belajar yang Bapak Ibu guru ampuh. Kemudian pilih mata pelajaran, aspek penilaiannya apa pengetahuan, keterampilan, ya, atau pusat keunggulan. Karena kurikulum 2013 ini ada 2 aspek, pengetahuan, keterampilan, silakan untuk dipilih pengetahuan misalnya. Kode di sini untuk pengetahuan, kode KD-nya biasanya untuk pengetahuan 3 titik sekian gitu. Kalau untuk keterampilan itu 4 titik sekian. Kemudian isikan deskripsi kompetensi dasarnya. Kemudian simpan. Begitu cara untuk menambahkan data KD. Oke, mudah-mudahan bisa diikuti. Nah, sekali lagi ini KD untuk kurikulum 2013. Jadi untuk kelas 10-11 misalnya, yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka, ini bisa dilewat. Nah, kita menuju ke capaian pembelajaran. Ya, meskipun di kompetensi dasar di sini, kalau kita lihat, kita munculkan semua, ini juga ada data CP. Ya, nah, di bawahnya ini, bedanya kalau misalkan kurikulum 2013, kodenya ini berisi kode angka. Ya, kemudian kelasnya sama, diajarkan di kelas berapa begitu. Nah, kalau kurikulum Merdeka, kode ini berisi elemen. Ya, elemen. Kemudian deskripsi kompetensi dasar ini berisi CP. Nah, ini di kompetensi dasar jadi muncul database-nya. Kemudian apakah ini harus dihapus? Ya, jangan. Jangan, karena ini sudah dipetakan oleh kementerian. Oke, kita kembali ke CP. Nah, kalau di CP ini secara spesifik tidak akan muncul data KD. Ya, karena secara khusus menampilkan data capaian pembelajaran. Misalnya kelas 10, tombol yang diajar nanti akan muncul 11 misalnya. Kemudian muncul proyek kreatif dan kewirausahaan misalnya. Nah, maka di sini akan muncul CP-nya apa saja. PKK, ya, proyek kreatif dan kewirausahaan hanya memiliki 2 CP. Ya, elemennya 2, kegiatan produksi dan kewirausahaan. Ini deskripsi capaian pembelajarannya. Nah, kemudian misalnya yang kita melihat tentunya Bapak Ibu guru sudah memiliki alur tujuan pembelajaran. Nah, kalau misalkan semua elemen ini diajarkan di semester ganjil, maka kedua CP ini harus aktif. Kalau misalnya di fase F ini, di elemen kewirausahaan, ini belum diajarkan, nanti diajarkannya di semester genap misalnya, kita bisa nonaktifkan. Maka statusnya menjadi nonaktif. Gitu. Tapi kalau elemen ini diajarkan, keduanya misalkan kita aktif. Oke, seperti itu. Nah, jika sudah sesuai, ini misalnya PKK. Selanjutnya kita cek yang lain, desain komunikasi visual. Nah, ini ada beberapa elemen ya, banyak tentunya. Di sini tidak ada tombol untuk hapus karena memang ini sudah dipetakan oleh kementerian, jadi tidak bisa diedit ataupun dihapus untuk data CP-nya. Ya, yang bisa dilakukan hanya menonaktifkan dan mengaktifkan saja. Kalau misalnya pelajaran produktif dalam hal ini
diajar atau diampu oleh beberapa guru, tentunya harus berkoordinasi, dan elemen yang memang diajarkan oleh semua guru di produktif itu harus aktif. Artinya jangan sampai begini, karena saya mengajar di prinsip dasar desain komunikasi di sini, maka elemen yang lain saya nonaktifkan. Nah, itu mungkinan bisa salah ya, karena mungkin saja guru yang lain mengajarkan perangkat lunak desain. Maka otomatis di sini harus aktif. Makanya di sini perlu ada koordinasi dengan guru produktif yang lain, mana elemen-elemen yang memang aktif begitu. Jangan dinonaktifkan, karena nanti elemen perangkat lunak desain ini kalau dinonaktifkan tidak akan muncul di data penilaian guru yang lain. Itu yang perlu diperhatikan. Selanjutnya kita akan mulai mengisi tujuan pembelajaran. Nah, di tujuan pembelajaran ini juga sama, muncul TP yang memang sudah ada di database. Menunya atau kolomnya ada mata pelajaran, ada rombel, ya, karena belum dipetakan ini. Kemudian capaian pembelajaran kompetensi dasarnya, capaian pembelajaran atau garis miring kompetensi dasar. Kemudian fase atau tingkat. Kemudian di sini muncul TP-nya, tujuan pembelajaran. Nah, di TP ini baru muncul ada tombol aksi. Kita bisa mapping rombel. Ya. Artinya mapping rombel di sini, TP ini untuk rombel yang mana. Kemudian ubah data untuk mengubah data tujuan pembelajaran atau hapus data. Sekali lagi hati-hati untuk menghapus data, ya. Nah, untuk misalnya untuk menu mapping rombel, nah di sini akan muncul TP ini diajarkan di tingkat kelas berapa? Kelas 10 misalnya. Rombongan belajarnya kelas berapa? 10 DKV. Misalnya, kemudian simpan. Kenapa ini muncul ada lagi tingkat kelas? Karena mungkin saja DDDKV ini juga diajarkan di rombel yang lain. Karena di sini hanya satu rombel, jadi yang muncul ya 10 DKV 1. Kalau misalnya di sekolah Bapak Ibu banyak kelas, ya banyak rombel, itu bisa dipilih di mapping. TP ini dipetakan ke rombongan belajar mana saja, gitu. Karena kemungkinan bisa jadi berbeda, ya, sesuai dengan pemetaan atau mapping dari setiap pengajar. Oke, kita tutup. Nah, ini di rombel 10 DKV 1. Ya. Kemudian ubah data ini untuk mengubah data deskripsinya. Kalau misalnya terlalu panjang, ya, nah seperti ini misalnya ya. Ini kalau bisa diringkas, kita bisa ringkas. Ya, karena kalau TP kita bisa merubah ringkasannya ataupun deskripsinya. Berbeda dengan CP. Kalau CP tidak bisa kita rubah. Oke, selanjutnya ada lagi hapus data, ini hati-hati, ya. Ubah data mapping rombel. Kemudian di atas juga ada fitur untuk tambah data kalau memang TP yang Bapak Ibu ajarkan itu berbeda dari database yang ada, ya, tentunya tetap dalam lingkup capaian pembelajaran yang sudah ditentukan kementerian. Pilih tingkat kelas, kemudian pilih rombongan belajar, pilih mata pelajaran, kemudian pilih capaian pembelajaran untuk CP ya. CP yang mana nih yang akan ditambahkan TP-nya? Misalnya di sini memahami pekerjaan atau profesi dalam bidang desain.
Ya. Setelah ini ada unduh template TP. Jadi untuk menambahkan TP baru itu kita harus mengisi melalui template. Kemudian unduh, kemudian isi TP-nya. Selanjutnya upload kembali di di form ini ya. Di sini. Ini untuk upload TP. Oke. Kemudian setelah itu simpan. Maka secara otomatis akan menambahkan data tujuan pembelajaran baru. Oke. Jadi ini tata cara ataupun bagaimana memetakan kompetensi dasar, capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran di era 4 SMK. Mudah-mudahan penjelasannya bisa diikuti. Kalau memang ada pertanyaan, kita diskusi, silakan untuk bertanya di kolom komentar di bawah. Kemudian di menu referensi terakhir ada bobot penilaian. Di bobot penilaian ini silakan Bapak Ibu guru isi kalau memang ada pembobotan yang berbeda antara sumatif materi dengan sumatif akhir. Sumatif materi ini adalah kalau di kurikulum 2013 penilaian harian ya Bapak Ibu. Kemudian kalau sumatif akhir ini adalah sumatif di akhir semester atau penilaian akhir semester begitu. Kalau misalnya bobot untuk sumatif akhirnya lebih besar, silakan untuk diisi misalkan di sini 2 atau yang lainnya. Silakan disesuaikan saja dengan perencanaan pembobotan setiap mata pelajaran yang Bapak Ibu guru ampu. Jika sudah, di sini defaultnya adalah 1-1 ya. Bobot sumatif materi 1, bobot sumatif akhir juga 1. Kemudian simpan. Oke. Ini yang harus Bapak Ibu guru lakukan sebelum melakukan penilaian. Ya, jika sudah dipetakan, artinya kompetensi dasarnya sudah fix begitu, kemudian CP dan TP-nya juga sudah dipetakan sesuai dengan fase dan juga semester yang aktif, ya, sesuai dengan ATP yang sudah dibuat gitu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penilaian. Oke, saya kira cukup untuk video panduan terkait dengan pengisian atau pemetaan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Kita akan lanjut ke video berikutnya. Kita akan mulai bagaimana cara mengisi penilaian asesmen sumatif, nilai akhir, dan lainnya di video berikutnya. Silakan untuk like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Terima kasih, semoga bermanfaat, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.